Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial menginstal Feyon ya di laptop atau komputer server Bapak Ibu untuk diaplikasikan di lab komputernya ya. Nah, di sini saya menggunakan Windows ya. Saya menggunakan Windows ini Windowsnya saya jalankan di bootcamp karena PC utama saya menggunakan macOS. Oke, langkah pertama adalah kita mendownload filenya terlebih dahulu. Kita download, kita ketikkan Feyon, kemudian kita coba download ya. Nah, ini perlu kita sesuaikan ya, perlu kita sesuaikan versi Windows kita. Apakah Bapak Ibu menggunakan Windows 64 bit atau 32 bit. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu klik yang Windows File Explorer, kemudian di bagian This PC itu Bapak Ibu klik kanan, kemudian Properties. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini operating systemnya itu 64 bit ya, 64 bit operation system. Nah, berarti versi Windows kita ini adalah versi 64 bit. Nah, kita download yang 64 bit. Nah, kita tunggu ya proses downloadnya. Kecepatan download tergantung dari internet Bapak Ibu ya. Oke, sambil menunggu proses downloadnya. Nah, ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan ketika pada saat proses setting konfigurasi Feonnya ya, terutama di bagian jaringan, karena Feon ini akan menggunakan jaringan lokal. Nah, hal yang Bapak Ibu perhatikan adalah di bagian settingan jaringannya. Nah, kita coba di sini network, kemudian kita open network, kemudian pilih Ethernet ya. Kemudian Bapak Ibu cek di bagian firewallnya. Nah, di bagian firewall ini Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini harus di turn off semua ya. Jadi kondisinya harus off. Nah, begitu juga nanti di bagian klien. Karena biasanya ketika berhubungan dengan jaringan, kadang itu komputer server tidak akan terkoneksi ke klien karena ada penyekatan atau pembatasan dari firewallnya. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Maka walaupun settingan di VN sudah benar, tetapi ketika di firewallnya itu terjadi penyekatan akses, maka VN ini tidak akan terkoneksi ke klien. Oke, ini sudah saya off kan ya. Jadi kita close. Kemudian kita tutup. Nah, kita coba install. Ini kita close aja. Kita lihat di bagian download. Oke, yes. Ini proses instalasinya Bapak Ibu. Nah, ini kita tampilan awalnya, jendela awal welcome to Feyon setup. Nah, Bapak Ibu tinggal klik next. I agree, ini adalah seperti perjanjian ya. Saya setuju, kemudian next. Nah, di sini ketika laptop atau PC Bapak Ibu ini Bapak Ibu jadikan sebagai server atau pemantau. Nah, ini harus terchecklist semua ya Bapak Ibu. Beda nanti ketika di klien. Ini harus dihilangkan. File masternya ini nanti dihilangkan ketika install di klien. Nah, tetapi di sini karena PC atau laptop ini akan dijadikan sebagai servernya, maka ini wajib terinstall. Oke. Kemudian kita klik install.
Oke, kita tinggal klik finish. Oke, ini sudah tampilan file konfiguratornya ya. Nah, di sini sudah language-nya bahasa Indonesia. Kemudian di sini bisa defaultnya seperti ini Bapak Ibu. Kita pilih file ya, kayak file. Kemudian kita masuk ke bagian ini, kunci. Nah, sini saya coba hapus terlebih dahulu. Karena tadi saya sudah menginstal ya. Nah, ini kosong ya. Ini juga saya coba kosongkan. Oke. Kita coba di bagian umum kembali, kayak filenya sudah dari logon menjadi kayak file, kemudian layanan, master, access control itu diabaikan. Kita langsung masuk ke kunci ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik buat kunci ya. Nah, nama kuncinya terserah Bapak Ibu. Misalkan masukkan nama Bapak Ibu ya. Saya coba ini aja. Oke, kemudian klik OK. Oke. Nah, nanti file ini akan tergenerate otomatis ya. Akan tergenerate otomatis di tampilan kunci autentikasinya. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu pilih yang public. Saya besarkan ya. Nah, pilih yang public, ini ada private, ini ada public. Nah, public ini Bapak Ibu klik, kemudian pilih ekspor kunci atau ekspor key. Nah, pilih lokasinya desktop. Kemudian save. Oke, kita periksa. Kuncinya sudah ada di desktop ya. Ini kuncinya, public key-nya sudah ter-save di atau terekspor di desktop. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu pilih ke location and computer. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal di bagian ini Bapak Ibu masukkan nama labnya. Misalnya di sini lab 1. Lab 1. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal menambahkan nama komputer dan host komputer ya. Nah, kita lihat, kita coba masukkan nama dari komputernya. Komputer klien ya, Bapak Ibu di sini. Baik, saya coba terlebih dahulu untuk mengecek di komputer klien untuk namanya ya. Oke, saya masukkan nama device name-nya atau nama PC-nya. Desktop VM JL 514. Oke, ini kita copy dan pastekan ke alamat host juga. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal apply dan yes. Ini akan merestart service-nya. Oke, bagian service-nya sementara di restart. Nah, ini restart tadi secara otomatis ya. Kalau Bapak Ibu mau manual bisa di sini. Bapak Ibu hentikan layanan, kemudian mulai layanan kembali. Itu sama juga dengan merestart. Oke, setelah ini proses dari konfigurasi di server sudah selesai. Kita bisa close. Nah, selanjutnya key file ini Bapak Ibu copy. Kemudian nanti kirim ke ini, ke flashdisk ya. Tinggal kirim ke flashdisknya. Oke, selanjutnya kita tinggal menyeting di bagian klien ya. Oke, kita lihat video di klien. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah berada di komputer klien ya.
Nah, selanjutnya kita sama seperti tadi, kita coba download ya filenya. Oke, kita coba download filenya terlebih dahulu. Nah, sama posisinya tadi ini PC-nya adalah 64 bit. Kita coba download. Oke, sudah. Selanjutnya kita cek juga ya. Kita cek di bagian jaringannya. Kemudian Ethernet, pilih Windows Firewall-nya. Nah, di Windows Firewall ini Bapak Ibu perhatikan juga. Apakah, nah ini masih aktif Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita matikannya atau off kan. Kemudian kita back private network, kita block juga. Kemudian public network kita off kan juga. Nah, seperti ini. Kita back. Nah, oke, kita coba close. Selanjutnya kita cek di sini, cek advanced sharing option. Nah, kita coba lihat di sini. Oke, kita langsung ke alt network ya. Ini turn on sharing, kemudian di on kan, kemudian turn off password protection, kita save. Oke, kita cancel. Sudah selesai ya. Kita close, kemudian kita open. Kita tunggu. Oke, install. Oke, kita next, kemudian agree, next. Nah, karena ini posisinya adalah PC client, maka VN masternya kita unchecklist atau hilangkan checklistnya. Kemudian kita klik install. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Kita tinggal klik finish. Kemudian nanti akan masuk di bagian konfiguratornya. Oke, kita coba cek. Ini bagian konfigurator. Nah, ini sudah terbuka ya. Sudah terbuka. Kemudian ketika Bapak Ibu mau menggunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu tinggal pilih language, kemudian cari Indonesia. Oke, kemudian bisa di apply. Oke, kita tunggu. Nah, metodenya kita juga ganti menjadi KFL. Kemudian kita masuk di authentication key, kemudian import key. Nah, import key kita masuk di tadi di flash disk ya, USB drive. Nah, ini tadi public key yang akan kita gunakan, yang kita ambil tadi dari server ya. Kita pilih open. Oke, kemudian kita apply. Oke, yes, akan merestart service-nya. Oke, selanjutnya satu lagi Bapak Ibu, kita cek di bagian location. Nanti kita tambahkan sesuai tadi dengan yang di server ya, lab 1. Dan kita apply kembali, kemudian kita restart. Oke, ini sudah berhasil, sudah selesai tahapan settingnya. Kita tinggal close ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita kembali ke server
Nah, oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memeriksa apakah klien yang tadi kita setting itu berhasil masuk di Vion Masternya atau sudah berhasil terkoneksi antara Vion Master dengan kliennya. Nah, baik, kita buka Vion Masternya Bapak Ibu, kita klik 2 kali. Nah, kemudian di sini sudah muncul Bapak Ibu. Ternyata kita coba checklist ulang ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah terkoneksi antara klien dengan server. Nah, ini server kita, Bapak Ibu tinggal klik kanan, kemudian pilih remote view atau remote control. Bapak Ibu mau mengontrol bisa, mau view juga bisa. Kita coba kontrol ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mengontrol kliennya. Nah, kita coba besarkan. Nah, seperti ini. Oke, ini kita bisa size to atau sesuaikan aja ya. Nah, coba Vion. Nah, kan sudah berhasil Bapak Ibu. Ini saya kontrol melalui server ya. Untuk saya mengontrol klien melalui server. Nah, ini kita bisa close. Ini kita exit atau view only, atau kita mau hanya melihat. Ya, ini kita nyaman aja Bapak Ibu, kita tidak bisa menekan apapun. Nah, tetapi saya coba goyangkan. Saya coba scroll dari klien ya. Ini sudah jalan. Nah, tapi di server kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ini kalau mode view. Tapi kalau mode control, nah, kita mode kontrolnya, kita bisa menekan atau bisa mengklik. Oke, kemudian kita cek lagi Bapak Ibu. Kita coba pilih tangkap layar. Nah, tangkap layar ini berarti kita bisa men-screenshot apa yang ada di layar dari klien kita ya. Kita bisa tangkap layar. Jadi kita men-screenshot apa yang ada di layar klien kita. Selanjutnya ini kita exit. Nah, di sini ada beberapa menu Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengontrol misalnya menyalakan PC, kemudian menyalakan ulang, ini restart PC, kemudian kita bisa mematikan PC, kemudian login, log off, kemudian teks. Nah, kita bisa juga mengirim teks. Kita di sini juga bisa menjalankan program Bapak Ibu, menjalankan program dari komputer server ke klien. Jadi kita mau menjalankan program di komputer klien, kita bisa melalui server. Nah, seperti ini. Kemudian juga bisa membuka langsung website ya. Misalnya kita coba buka Google atau misalnya upi.edu. Kita coba, oke. Apakah di klien akan terbuka? Nah, kita coba, kita lihat. Oke, kita lihat. Kita pilih view ya. Kita view. Kita coba kembali. Ini bisa nggak dikecilkan? Oke. Kita exit terlebih dahulu. Kita coba ulangi. upi.edu. Oke. Kita coba view. Nah, ini akan terbuka langsung ya Bapak Ibu ketika prosesnya pengetikannya benar. Pengetikan dari websitenya. Oke, kita coba menu remote controlnya. Nah, ini sudah terbuka ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan apa saja dari server ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga video ini bisa membantu tugas Bapak Ibu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.